Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya Amalia, biasa dipanggil Amel. Mmm, di catatan awal tahun 2021 ini, saya kebagian flashback, merangkum 2 isu yang terjadi di 2020. Isu yang pertama adalah pilkada paslon tunggal. Sebagaimana yang teman-teman sudah tahu, di pilkada serentak 2020 ada 25 pasangan calon yang maju di pilkada di masa pandemi tanpa kompetitor alias pasangan calon tunggal. Nah, jumlah 25 daerah ini lebih banyak dari jumlah daerah pasangan calon tunggal di 3 gelombang pilkada sebelumnya. Di pilkada serentak 2015 itu ada 3, di pilkada serentak 2017 ada 9, dan di pilkada serentak 2018 ada 16. Jadi jumlahnya bertambah. Nah, jumlah 25 daerah pasangan calon tunggal itu juga sebetulnya merupakan pengurangan dari tahap pencalonan sebelum pendaftaran itu diperpanjang, khusus di daerah yang hanya ada satu bakal pasangan calon. Karena waktu itu di 3 kabupaten kota lainnya, Kabupaten Serdang Bedagai, di Bintan, juga di Kota Sungai Penuh, itu juga hanya ada satu pasangan calon. Tetapi akhirnya setelah ada perubahan koalisi partai-partai pendukung, muncul lagi pasangan calon yang didaftarkan lewat jalur partai politik. Nah, kenapa pilkada di masa pandemi melahirkan lebih banyak pasangan calon tunggal, itu kami belum ada kajian khusus terkait hal tersebut. Tetapi kalau kita menganalisis latar belakang para petarung tunggal di pilkada serentak 2020, mayoritas dari mereka adalah petahana. Mereka memiliki dinasti politik dan atau merupakan kader dari partai atau organisasi massa yang memang punya basis massa kuat di daerah tersebut. Nah, dari hasil kajian Perludem, ada 11 pasangan calon petahana kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju di pilkada pasangan calon tunggal. Artinya, petahana kepala daerah itu berpasangan kembali dengan petahana wakil kepala daerahnya di daerah tersebut. Nah, dari 11 pasangan calon itu, ada 4 calon yang terkait dengan dinasti politik atau memiliki kekerabatan dengan elit politik di daerah. Selain petahana bupati atau wali kota yang maju kembali dengan wakilnya, pecah kongsi petahana maksudnya petahana kepala daerah atau petahana wakil kepala daerah yang maju tanpa pasangannya di periode sebelumnya, itu juga terjadi di pilkada pasangan calon tunggal. Ada 4 petahana kepala daerah dan 3 petahana wakil kepala daerah yang maju di pilkada serentak 2020. Mantan ASN, mantan anggota TNI, juga politisi parlemen di daerah, itu juga orang-orang yang diusung oleh partai sebagai calon tunggal. Di Pilkada Wonosobo misalnya, ketua dan wakil ketua DPRD Wonosobo periode 2019 sampai 2024, mereka berpasangan, jadi ketua dan wakilnya itu berpasangan, mereka maju di Pilkada Wonosobo dengan dukungan dari 7 partai politik. Nah, soal pasangan calon tunggal yang lahir karena daerah itu merupakan basis massa partai, kami mendata ada 7 daerah yang merupakan basis massa PDIP, 1 daerah basis massa PDIP dan PKB, 3 daerah basis massa Partai Golkar, dan 1 daerah basis massa Partai Demokrat. Dari data hasil pilkada calon tunggal yang bisa kita lihat di pilkada 2020.kpu.go.id, juga data tingkat partisipasi pemilih yang harus kami kumpulkan satu persatu gitu, karena datanya juga belum ada di pilkada 2020. Ternyata Kabupaten Pegunungan Arfak itu merupakan daerah pasangan calon tunggal dengan tingkat partisipasi pemilih paling tinggi, yaitu 99,25%. Daerah yang tertinggi kedua ada Manokwari Selatan dengan 98,74%. Nah, di kedua daerah ini, teman-teman, paslon petahana bupati dan wakil bupatinya itu didukung hampir oleh semua partai politik di DPRD. Di Mansel bahkan, Manokwari Selatan, suara untuk kolom kosong itu hanya 6,9%. Jadi pasangan calon tunggal di Manokwari Selatan itu hampir menang telak begitu. Kalau di Pegunungan Arfak kita belum tahu gimana hasilnya karena memang datanya juga belum bisa kita lihat di pilkada 2020.kpu.go.id. Sementara daerah pasangan calon tunggal dengan tingkat partisipasi pemilih terendah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara karena tingkat partisipasi di sana hanya 56,67%. Nah, kalau teman-teman lihat
besaran jumlah suara untuk pasangan calon tunggal, untuk kolom kosong dan juga angka golput di di daerah-daerah pasangan calon tunggal gitu ya. Ternyata jumlah suara untuk pasangan calon tunggal itu di beberapa daerah itu itu lebih sedikit dari jumlah golputnya. Misalnya di Kutai Kartanegara, suara untuk paslon tunggal itu 199.880. Sedangkan jumlah pemilih yang golput itu 211.474. Jadi kalau kita jumlahkan antara suara untuk kolom kosong dan juga jumlah golput, itu jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah suara untuk pasangan calon tunggal. Nah, di poin selanjutnya, memang pada faktanya dari 24 daerah calon tunggal, karena hasil pemungutan suara di Pegunungan Arfak ini belum bisa kita lihat, nah seluruh pasangan calon tunggal itu menang, mengalahkan kolom kosong. Pasangan calon tunggal di Oku Selatan yang diusung oleh seluruh partai parlemen di daerah, itu mendapatkan kemenangan paling telak di antara seluruh pasangan calon tunggal di 24 daerah tersebut. Dia dapat 96,2% dengan tingkat partisipasi pemilih di sana 85%. Nah, untuk kolom kosong di Pilkada Humbang Hasundutan itu memperoleh suara paling tinggi dibandingkan perolehan suara kolom kosong di daerah lainnya. Jadi 47,5% dari 70% pemilih itu memilih kolom kosong dan mereka memilih untuk melawan petahana bupati yang berpasangan dengan mantan anggota TNI. Nah, persentase terbesar kedua untuk kolom kosong ada di Pilkada Kebumen. Jadi 39,2% pemilih memilih kolom kosong dibandingkan petahana wakil bupati yang didukung oleh 100% partai di parlemen. Kemudian fakta lainnya, dari 9 daerah paslon tunggal yang melibatkan dinasti politik atau punya relasi dengan elit politik, nah Pilkada Kota Balikpapan adalah daerah dengan tingkat partisipasi pemilih dan perolehan suara untuk pasangan calon tunggal paling rendah. Jadi 62,4% pemilih itu memilih calon tunggal petahana dan tingkat partisipasi pemilih di sana hanya 60%. Kalau kita bandingkan lagi jumlah suara untuk paslon tunggal, kolom kosong, dan juga jumlah golput, nah, jumlah golput dan suara untuk kolom kosong itu lebih besar daripada jumlah suara untuk paslon tunggal. Jadi meskipun petahana melibatkan dinasti politik dan dia didukung juga oleh mayoritas partai di parlemen daerah, tetapi 3 faktor itu tidak mendorong pemilih untuk datang ke TPS dan memilih pasangan calon tunggal. Kemudian terkait dengan basis massa partai, dari 12 daerah paslon tunggal yang menjadi basis massa partai, tingkat partisipasi pemilih tertinggi itu ada di Pilkada Raja Ampat. 93,92% pemilih datang mencoblos ke TPS. Nah, Raja Ampat ini adalah basis massa Partai Demokrat. Petahana bupati di sana, Abdul Faris Umlati, adalah ketua DPC Partai Demokrat di Raja Ampat, dan dia di Pilkada 2020 ini mendapatkan suara 66,6% dan suara untuk kolom kosongnya 33,4%. Daerah basis massa partai dengan tingkat partisipasi tertinggi kedua adalah Boyolali dengan tingkat partisipasinya 89,53%. Nah, Boyolali ini adalah basis massa PDIP. Menariknya, meskipun paslon tunggal di Boyolali itu adalah petahana yang hanya diusung oleh satu partai, yaitu PDIP saja, karena memang PDIP di DPRD Boyolali itu punya 35 kursi dari total 45 kursi di sana. Nah, menariknya petahana ini walaupun dia hanya diusung oleh satu partai politik, tetapi dia menang telak dengan perolehan suara 95,5% dibandingkan dengan suara untuk kolom kosong. Kalau kita mengkaji fenomena paslon tunggal dari pilkada ke pilkada, paslon tunggal ini memang pada faktanya adalah langkah untuk memastikan kemenangan sejak awal, baik dengan adanya suara penentangan dari masyarakat sipil terhadap paslon tunggal yang itu merupakan gerakan organik atau penentangan yang digerakkan oleh partai politik atau calon yang dia tidak bisa mencalonkan diri karena memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon. Maka dari permasalahan itu, rekomendasi kami pertama,
hapus persyaratan 20% kursi DPRD untuk mencalonkan pasangan calon dan kita memberlakukan juga ambang batas pencalonan 0%. Kedua, menerapkan kebijakan yang equal untuk pasangan calon tunggal dan kolom kosong. Kami waktu itu pernah diskusi mengenai apakah memang pasangan calon kolom kosong ini bisa diperlakukan atau diposisikan secara equal dengan pasangan calon tunggal. Nah, menurut kami negara seharusnya bisa memfasilitasi kolom kosong dengan iklan kampanye dan juga alat peraga kampanye, karena mesti ada sosialisasi yang memadai bahwa kolom kosong itu juga dapat dipilih oleh masyarakat, oleh pemilih, kalau pemilih tidak menyukai atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal.